Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji dan dosen pembimbing 1 dan 2 saya. Perkenalkan, nama saya Desma Nur Putri dengan NIM 17106220055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konten Marketing, Influencer Marketing, dan Electronic Word of Mouth terhadap minat beli brand Nubiko. Baik, yang pertama adalah Bab 1 yang akan membahas latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir setelah pasca pandemi era, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan itu meningkat secara signifikan. Laporan yang dilansir oleh Jakpad pada tahun 2025 juga mencatat bahwa terdapat 79% masyarakat di Indonesia yang mulai rutin menggunakan skincare di ke di dalam aktivitas sehari-hari. Dan kesadaran ini tidak hanya terjadi untuk pemakaian pribadi, tetapi dalam kalangan ibu milenial dan juga ibu Gen Z yang semakin selektif dalam pemilihan produk bayi. Lalu nilai pasar skincare juga diperkirakan sudah mencapai 2,46 miliar US dollar dengan laju pertumbuhan tahunan yang mencapai 5,48%. Tidak hanya skincare dewasa, tapi skincare bayi juga mengalami peningkatan yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 26% pada kategori Mom and Baby Care yang dilansir oleh Andini. Dan fenomena yang terjadi di tengah pertumbuhan pasar tersebut, Nubiko sebagai brand lokal menjadi eh, top nomor 1 brand dengan sales quantity terbanyak menurut data Kompas Dashboard 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Nubiko dapat bersaing di dalam kategori skincare anak. Walaupun kita telah mengetahui saat ini di Indonesia telah banyak skincare anak yang merek-merek besar seperti Johnson dan juga lain-lain. Namun keberhasilan tersebut tidak diiringi dengan performa di digital marketing yang selaras. Bahwa terdapat masalah pada konten marketing dan juga influencer marketing di mana di saat yang bersamaan pada bulan Juli saat Nubiko menjadi top 1 moisturizer dengan penjualan tertinggi, justru konten marketing dan influencer marketing itu mencapai IR yang rendah, yaitu mengalami penurunan untuk konten marketingnya dari 2,3% menjadi 0,9%, dan untuk IR influencer marketingnya ini mencapai angka 0,9% juga, di mana menurut data bahwa IR yang baik pada platform TikTok itu berkisar 2-3%. Tidak hanya itu, masih banyak ulasan negatif yang muncul di komentar TikTok terkait hasil pemakaian produk yang berbeda. Eh, Seperti bentuk komentarnya adalah aku telah melakukan pemakaian selama 1 bulan, namun tidak ada perubahan dan akan diikuti komentar-komentar lain seputar ulasan negatif terkait brand Nubiko itu sendiri. Lalu, research gap dari penelitian ini adalah adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu dari pengaruh langsung strategi pemasaran digital, yaitu content marketing, influencer marketing, dan e-com terhadap minat beli. Dan pada penelitian ini, saya mengkaji hubungan ketiga pemasaran digital secara bersamaan, yaitu content marketing, influencer marketing, dan electronic word of mouth dalam konteks platform TikTok, dan objeknya adalah skincare bayi. Lalu urgensi dari penelitian ini di tengah maraknya perkembangan pasar skincare anak yang mencapai 2,46 miliar US dollar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya ada strategi pemasaran digital yang efektif untuk menjangkau konsumen yang saat ini semakin selektif dalam membentuk minat beli. Lalu berangkat dari fenomena tersebut, pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh konten marketing terhadap minat beli konsumen? Baru Nubiko, apakah terdapat pengaruh influencer marketing terhadap minat beli konsumen produk Nubiko pada platform TikTok? Dan apakah terdapat pengaruh e-com terhadap minat beli konsumen baru pada platform TikTok? Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh konten marketing terhadap minat beli produk Nubiko di TikTok dan
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh influencer marketing terhadap minat beli produk Nubiko di platform TikTok. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh e-worm terhadap minat beli konsumen baru produk Nubiko di platform TikTok. Untuk manfaat penelitiannya adalah untuk memperkaya literatur khususnya di bidang pemasaran digital pada industri skincare anak di Indonesia. Lalu manfaat praktisnya adalah untuk memberi insight dan merancang strategis pemasaran digital yang lebih efektif dan juga relevan. Lalu selanjutnya ada bab 2 yaitu teori-teori pendukung yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori SOR atau Stimulus Organism Response. Teori ini menjadi payung dari teori-teori dalam penelitian saya, yaitu bahwa menyatakan perilaku individu ini dipengaruhi oleh rangsangan eksternal stimulus, yaitu yang merupakan electronic word of mouth, content marketing, dan juga influencer marketing. Lalu kemudian organismenya itu dari konten tersebut yang akan mempengaruhi psikologis penonton atau audiens yang pada akhirnya menghasilkan suatu tindakan atau respon tertentu yaitu minat beli. Lalu di sini ada teori minat beli yang merupakan kecenderungan psikologis seseorang dalam eh, besar dan kemungkinan seseorang dalam melakukan pembelian suatu produk, dan konten marketing merupakan pemasaran yang berfokus pada pengelolaan dan pendistribusian konten yang menarik dan memberikan edukasi dengan audiens tanpa melakukan penjualan secara langsung. Kemudian ada influencer marketing yang merupakan bentuk pemasaran yang memanfaatkan individu lain yang memiliki pengaruh dan kredibilitas di media sosial. Dan yang terakhir adalah electronic word of mouth yang merupakan bentuk komunikasi informal antar konsumen yang disampaikan melalui media daring. Baik, untuk kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut dengan hipotesis 1 yaitu konten marketing memiliki pengaruh terhadap minat beli, H2 yaitu influencer marketing memiliki pengaruh terhadap minat beli, dan hipotesis 3 adalah electronic word of mouth memiliki pengaruh terhadap minat beli. Lalu di bab 3, waktu dan tempat pada penelitian ini adalah dilaksanakan pada November hingga Januari 2026. Penelitian ini akan dilakukan secara daring melalui platform Google Form ya, sebagai media pengumpulan data. Lalu desain penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data SEM atau Structural Equation Model dengan perangkat lunak Smart PLS versi 4.0. Untuk populasinya itu adalah ibu muda pengguna aplikasi TikTok, dan sampelnya itu menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan proportive sampling yang mencakup kriteria tersebut. Yang pertama, ibu muda dengan rentan usia 20 sampai 35 tahun dan merupakan pengguna aktif media sosial TikTok, lalu kemudian berdomisili di wilayah DKI Jakarta, dan yang ketiga adalah pernah terpapar konten terkait produk Nubiko, baik melalui di akun TikToknya sendiri, lalu influencer yang mempromosikan produk, dan electronic word of mouth melalui kolom komentar akun TikTok Nubiko ID. Lalu teknik pengumpulan datanya itu melalui Google Form yang akan disebarkan melalui grup community Nobiko kepada 220 responden yang sesuai dengan kriteria peneliti. Dan skala yang digunakan untuk mengukur untuk mengukur jawaban responden adalah skala Likert dengan skala 1 hingga 6. Lalu untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ada uji inner model, yaitu mencakup convergent validity untuk mengukur korelasi antara variabel, lalu diskriminan validity untuk melihat eh, bahwa nilai AV itu konstruknya harus lebih besar dari korelasi dengan konstruk lain, dan reliability untuk menilai konsistensi dari sebuah indikator. Lalu ada uji outer model yaitu T-value dan R-square. T-value sendiri untuk menguji apakah hubungan antar variabel itu terdapat signifikan, dan R-square itu untuk menilai seberapa besar variabel endogen ini bisa dijelaskan oleh variabel eksogen. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis untuk menguji pengaruh antar variabel yang menunjukkan apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak signifikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.